Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Akibat Sering Dibully, Dani Menjadi Psikopat. Cerita yang ditulis oleh Puspita melanjutkan part sebelumnya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Keesokan paginya, Dani memutuskan untuk menemui Roni. Dia merasa bahwa Roni akan menjadi kunci dalam rencananya. Meskipun Roni, dia adalah teman yang baik. Dani tahu bahwa dia bisa memanfaatkan kepercayaan Roni untuk tujuan jahatnya. Saat mereka berkumpul di ruang tamu, Dani berpura-pura bercerita tentang keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman lamanya. Aku pikir mungkin sudah saatnya aku melupakan masa lalu dan mencoba memperbaiki hubunganku dengan mereka, ujarnya berusaha terdengar tulus. Roni menatapnya dengan skeptis. Apakah kau yakin itu ide yang baik? Mereka itu orang-orang yang jahat kepadamu loh. Kenapa kamu ingin kembali kepada mereka? Ucapnya. Ya, karena aku ingin membuktikan bahwa aku bukan orang yang lemah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa mengubah hidupku, jawab Dani, berusaha meyakinkan Roni. Roni mengangguk, tetapi saat itu raut wajahnya masih menunjukkan keraguan. Tapi kau yakin? Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi hati-hati ya Dani, mereka tidak akan berubah. Dani menyadari bahwa ini adalah langkah pertama menuju rencananya. Aku akan baik-baik saja, Ron. Aku janji, ujarnya, berusaha menghilangkan keraguan kepada Roni. Saat Roni pergi ke kamar mandi, Dani segera mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Budi. Dia tahu bahwa Budi sering menghabiskan waktu di sebuah bar di pinggir kota. Dengan berbekal informasi itu, Dani merencanakan untuk mengunjungi bar tersebut pada malam nanti. Singkat cerita, pada malam hari, Dani merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Dia pun mengenakan pakaian yang terlihat biasa. Tetapi dalam pikirannya, dia tahu bahwa malam ini akan berbeda dari malam-malam biasanya. Saat dia melangkah menuju bar, hatinya berdebar-debar. Tetapi semangatnya saat itu lebih kuat daripada ketakutannya. Setelah tiba di bar, Dani pun melihat Budi sedang duduk bersama beberapa teman-temannya. Rasa sakit dan kemarahan pun mengalir dalam dirinya. Dia merencanakan setiap langkahnya dengan hati-hati, berusaha menjaga ketenangan meskipun ada keributan di dalam hatinya. Dani mendekati bar dan memesan minuman. Dalam pikirannya dia berusaha mencari cara untuk mendekati Budi tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku hanya ingin bicara, tapi gimana ya? Gumamnya. Ketika Dani melihat Budi tertawa dengan teman-temannya, ada rasa yang berbeda muncul. Bukan hanya kemarahan tetapi juga kesenangan saat melihat orang yang pernah menyakitinya. Dani pun merasa terprovokasi untuk bertindak. Dia ingin Budi merasakan apa yang selama ini dia rasakan. Dengan langkah yang mantap, Dani menghampiri Budi. Budi, serunya. Budi pun menoleh dengan wajahnya berubah dari senyuman menjadi terkejut. Dani, apa kabar? Tanyanya. Baik, aku hanya ingin bicara kepadamu, Bud. Bolehkah kita pergi dari tempat yang lebih tenang lagi? Tanya Dani, berusaha menyamarkan niatnya. Budi melihat ke arah teman-temannya dan kemudian mengangguk. Baiklah, ayo kita ke belakang. Dani mengikuti Budi ke area yang lebih sepi di belakang bar. Hatinya berdegup kencang, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang ditunggu-tunggunya. Sekarang dia harus bersiap untuk mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mereka sampai di tempat yang sepi,
Dani mengambil nafas dalam-dalam. Bud, aku tahu kita memiliki masa lalu yang buruk. Dan aku ingin kita mengakhiri semua ini, katanya dengan mengintimidasi Budi. Budi hanya tertawa sinis. Dani, kau itu hanya seorang pecundang. Kenapa kau datang ke sini? Kau ingin meminta maaf? Dani tidak menjawab, tetapi hatinya saat itu semakin menggebu. Dia merasa semua kemarahan dan rasa sakitnya mengalir dalam tubuhnya. Saat Budi melanjutkan omongannya, Dani tahu bahwa inilah saatnya. Aku bukan lagi pecundang yang kau kenal ya Budi. Malam ini, aku akan menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Dani berkata dengan suara yang lebih tegas, mengubah nada dalam dirinya. Apa? Maksudmu? Dengan satu gerakan cepat, Dani mengeluarkan benda tajam yang telah disiapkannya sebelumnya. Budi pun terkejut dan Dani bisa melihat ketakutan di wajahnya. Saatnya aku merasakan apa yang kau buat padaku, Budi, ucap Dani sambil melangkah maju. Disinilah dalam gelapnya malam, Dani siap untuk mengambil kembali kekuasaan yang telah dicuri darinya. Dan dalam prosesnya itu dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian di belakang bar, Dani merasakan perasaan yang campur aduk. Dia telah melakukan apa yang selama ini ia inginkan, yaitu menghancurkan orang-orang yang membuat hidupnya menderita. Namun seiring dengan kepuasan yang menyelubungi hatinya, dia juga merasakan ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dani tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Dia kini terjebak dalam jaring yang telah dia buat sendiri. Setelah meninggalkan tempat itu, Dani mengembara di malam yang gelap, berusaha menghindari pikiran-pikiran menakutkan yang mulai menghantuinya. Jalanan sepi, hanya suara langkahnya yang terdengar menggema di dalam kesunyian. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia juga tidak ingin menjadi buronan, tetapi semua itu kini adalah konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Malam itu terasa panjang. Dani pulang ke rumah Roni dengan pikiran yang kacau. Dia tahu Roni akan mulai curiga jika Dani tidak menjelaskan kepergiannya. Namun saat itu dia tidak ingin membagikan beban ini kepada siapapun. Dani berharap Roni tidak akan menanyakannya terlalu banyak. Setibanya di rumah, dia berusaha bersikap tenang saat Roni menunggu di ruang tamu. Kau pergi kemana saja, Dan? Tanya Roni. Aku tadi khawatir loh. Tidak, Ron. Tadi aku hanya berjalan-jalan saja untuk menenangkan pikiran. Semuanya baik-baik saja kok, jawab Dani. Roni mengangguk, tetapi saat itu ada raut ketidakpercayaan di wajahnya. Dani merasakan betul tatapan itu, tetapi dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut kepada Roni. Oh iya Ron, apa kamu tadi sudah tidur? Tanya Dani, mencoba mengalihkan perhatian. Belum, aku masih menunggumu. Tapi sekarang aku baru bisa tidur. Saat itu Dani tersenyum, tetapi di dalam hatinya dia merasa semakin gelisah. Semakin lama dia bersembunyi, semakin besar rasa bersalah yang merayap di dalam dirinya. Dia tahu bahwa keputusannya untuk membalas dendam telah mengubah segalanya. Dan sekarang dia merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada pintu keluarnya. Singkatnya kemudian pada keesokan harinya, berita tentang hilangnya Budi pun menyebar cepat di kota saat itu. Dani mengikuti perkembangan itu dengan penuh perhatian. Dia menonton berita di televisi dan juga merasakan sensasi yang sangat aneh. Di satu sisi dia merasa lega bahwa dia tidak ditangkap, tetapi di sisi lain rasa bersalah pun mulai menghantuinya. Saat di siang hari, Roni mendapat telepon dari salah satu teman sekolah mereka. Dani, kau harus lihat berita. Budi hilang dan banyak orang mencarinya. Mereka bilang dia mungkin diculik. Itu adalah Roni. Iya, aku tahu. Ini ada beritanya yang mengejutkannya, jawab Dani berusaha bersikap tenang. Dengar ya Dan, aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan semua ini. Mungkin kita harus membantu mencarinya, ucap Roni. Dani merasakan ketegangan di dadanya. Tidak Ron, aku rasa lebih baik kita tidak terlibat. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi.
ujarnya, berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan emosinya. Namun di dalam hatinya Dani tahu bahwa dia harus bersiap. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mencurigainya. Rencana-rencana baru pun mulai terbentuk saat itu di pikirannya. Dia perlu memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Tidak ada yang bisa menghubungkan dirinya dengan hilangnya Budi. Malam hari saat Roni tertidur, Dani bangkit dari tempat tidurnya. Dia pun harus mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak terdeteksi. Dani mengambil beberapa barang dari dalam lemari dan mempersiapkan tas kecil yang berisi perlengkapan yang mungkin nantinya dibutuhkannya. Saat Dani mengemasi barang-barangnya, pikiran-pikiran gelap pun kembali menguasai benaknya. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya ya? Nanti siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya? Gumam dirinya di dalam hati. Ada suara yang terus berbisik mengingatkannya akan keputusannya untuk tidak terjebak dalam rasa takut. Ketika Dani sudah siap, dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana teman-temannya berkumpul. Dia tahu bahwa di sana dia bisa menemukan informasi yang lebih banyak mengenai pencarian dari Budi. Dia pun harus memastikan bahwa dia tetap berada di depan, tidak membiarkan siapapun mencurigainya. Setelah tiba di lokasi, dia melihat beberapa teman lamanya sedang berkumpul dan membicarakan hilangnya Budi. Dia pasti diculik. Tidak mungkin dia pergi tanpa memberitahu siapapun kan? Ucap salah satu temannya. Iya, aku juga sih berharap dia baik-baik saja. Tapi kita juga harus mencarinya terus, timbal yang lain. Saat itu Dani mendekati mereka dengan senyuman yang palsu. Hai semuanya, apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada yang seolah-olah peduli. Budi hilang Dan. Kita semua khawatir. Dia tidak ada di rumahnya. Dan orang tuanya juga lagi mencarinya. Jawab salah satu dari mereka menjelaskan. Dani berusaha menunjukkan kepedulian. Kita harus membantu mencarinya. Mungkin dia hanya butuh waktu sendiri. Sementara teman-temannya pun berdebat tentang langkah-langkah yang harus diambil. Dani mengamati situasinya dengan teliti. Di dalam benaknya dia merencanakan langkah-langkah baru untuk memastikan bahwa jejaknya tidak terdeteksi. Aku harus lebih hati-hati lagi nih, gumamnya. Setelah beberapa saat mereka sepakat untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok dan mulai mencari Budi di sekitar lingkungan. Dani tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan kebingungan dan juga ketidakpastian yang melanda teman-temannya. Ketika mereka mulai menyebar, Dani mengambil arah yang berbeda. Dia saat itu menuju ke tempat di mana dia tahu tidak ada orang yang akan mencarinya. Dia merasa terasing, tetapi di saat yang sama, ada rasa kepuasan yang menyelimuti dirinya. Malam itu pun Dani menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi, merenungkan rencananya. Dia tahu bahwa dia harus bersikap lebih cerdik agar tidak terdeteksi. Dalam pikirannya dia mengembangkan strategi yang baru. Berpikir siapa nantinya yang akan menjadi target berikutnya. Ketakutan terus menyelimuti pikirannya, tetapi saat itu dia pun merasa semakin berani. Semua orang harus merasakan apa yang kurasakan, bisiknya, dengan semangat yang membara di dalam hati. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Dani pun bersiap untuk menghadapi dunia yang telah mengabaikannya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dan semakin dalam dia terlibat dalam kegelapan, semakin sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani ini merasa benar-benar hidup. Dia merasa dalam hidup dengan cara yang paling mengerikan. Hingga singkatnya, Dani berjalan di sekitar rumahnya dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Senyumnya terlihat ramah seperti biasanya saat berpapasan dengan tetangga. Meski dalam hatinya ada rasa gelisah yang sulit disembunyikan. Sementara itu keluarga Budi sedang sibuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepergian anak mereka. Dani, kamu kelihatannya santai sekali hari ini, ujar tetangganya. Iya bu, saya biasa saja kok, jawab Dani. Di sisi lain orang tua dari Budi pun tampak berusaha keras dengan mencari keadilan atas apa yang menimpa anak mereka. Dengan wajah penuh air mata, sang ibu pun mendatangi kantor polisi. Tolong pak, kami hanya ingin pelaku yang membuat anak kami pergi.
agar ditemukan, Pak. Dan dia dihukum seberat-beratnya, Pak, pinta Ibu Budi sambil menangis. Kami mengerti, Bu. Kami juga sedang melakukan penyelidikan. Terakhir kami mendapat informasi bahwa Budi ini katanya terlihat bersama teman-temannya. Ada Dani juga di sebuah bar malam itu. Hingga sore itu beberapa polisi pun memanggil beberapa teman Budi untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah Iwan, teman dekat Budi yang juga mengenal Dani. Dengan saudara Iwan, kami ingin tahu kapan terakhir kali kamu melihat Budi, tanya salah satu polisi. Saya terakhir kali bertemu Budi itu pada saat kita lagi main bareng di bar, Pak. Itu terakhir kali kami mendengar kabar dari Budi, Pak, jawab Iwan mengingat-ingat malam itu. Polisi itu pun bertukar pandang dengan rekannya. Dan saat itu memang Budi ini diajak pergi sama Dani, Pak, teman kita waktu sekolah dulu. Jadi Dani adalah orang yang terakhir terlihat bersama Budi? Iya, Pak, setahu saya begitu. Sementara saat itu Dani yang bersembunyi di rumah temannya, Roni. Sudah beberapa hari dia tinggal di sana. Dan setiap kali Roni ini bertanya, Dani selalu memberikan jawaban yang samar-samar. Namun ketika berita kematian Budi muncul di televisi, wajah Roni pun terlihat terkejut. Dani, kamu lihat itu enggak? Kok kamu jadi buronan polisi sih? Roni pun langsung menatap Dani dengan tatapan cemas. Emangnya kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dani berusaha tetap tenang, meskipun saat itu tangannya mulai berkeringat. Aku gak tahu, Ron. Aku juga gak ngerti kenapa polisi mencariku. Udah, Dan, kamu jangan bohong. Budi itu kan sahabatmu juga. Emangnya kamu benar-benar gak tahu apa yang terjadi malam itu? Keesokan harinya Dani pun masih berpura-pura menjalani hari-hari seperti biasa. Meski saat itu rasa takut pun mulai menggerogoti dirinya, karena berita tentang kasus kematian Budi semakin banyak dibahas di media. Dan nama Dani pun mulai tersebar sebagai orang terakhir yang bersama Budi pada malam itu. Di kantor polisi saat itu seorang petugas baru saja mendapat informasi penting. Pak, kita punya informasi tambahan, Pak. Ada saksi yang melihat. Katanya saat itu Dani juga meninggalkan bar dalam keadaan mabuk, Pak. Bagus. Segera siapkan tim. Kita akan melacak Dani dan membawanya untuk dimintai keterangan, perintah sang komandan polisi dengan tegas. Sementara itu Roni pun kembali mencoba mengajak Dani berbicara. Dan, kamu udah lihat berita pagi ini? Itu nama kamu disebut lagi loh sebagai tersangka utama. Aku gak mau ikut campur ya, Dan, ucap Roni. Tapi aku gak salah, Ron. Dani ini masih mau belum mengakui kesalahannya. Dia ini selalu mengelak ketika ditanya tentang itu. Hingga saat itu Roni sudah mulai kesal. Dia pun akan mengancam Dani untuk mengakui kesalahannya dan akan memberitahukan kepada polisi jika Dani bersembunyi di rumahnya. Kalau kamu gak jujur kepadaku, Dan, kamu akan tanggung akibatnya. Apa maksudmu ya, Ron? Kenapa kamu jadi menyerangku seperti ini? Lihat saja kamu, Dan. Akan kuungkap siapa kamu dan di mana kamu bersembunyi, gumam Roni saat itu. Oh, tidak apa-apa kok, Dan. Terserah kamu lah. Roni yang sudah semakin kesal, dia pun mulai menyusun rencana, karena dia takut nantinya dia malah terjadi tersangka ikut bersama dengan Dani. Saat hari itu Roni mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Berhari-hari bersembunyi bersama Dani di rumahnya membuatnya semakin gelisah. Di satu sisi ia tak tega melihat temannya menjadi buronan, namun di sisi lain rasa takut pun mulai menghantui, apalagi ketika polisi ini semakin gencar mencari-cari nama Dani. Akhirnya saat itu Roni memberanikan diri untuk melapor saja ke kantor polisi. Ia berjalan cepat menuju kantor polisi sambil berharap tak ada yang melihatnya. Sampainya di sana ia pun bertemu dengan seorang petugas dan langsung menyampaikan tujuannya. Permisi, Pak, saya punya informasi tentang Dani, buronan yang sedang kalian cari, kata Roni. Petugas itu pun langsung menatap Roni dengan serius. Silakan, kami akan mendengarkan. Di mana dia sekarang? Dani
dia sedang bersembunyi di rumah saya, Pak. Tapi tolong ya, Pak, jangan sampai dia tahu kalau saya yang melaporkan, ucap Roni. Tak lama kemudian saat itu komandan polisi pun muncul dan menatap Roni dengan tatapan tajam. Anak muda, kamu bilang Dani ada di rumahmu. Apa kamu yakin? Tanya komandan itu dengan suara tegas. Iya, Pak. Saya tidak tahu lagi kalau dia di rumah saya, Pak. Apalagi dengan berita-berita yang sudah beredar, Pak. Saya juga tidak ingin ikut terlibat. Saya cuma ingin memastikan dia tidak lagi menjadi buronan, Pak. Komandan pun saat itu menepuk bahu Roni. Terima kasih atas kerjasama kamu. Ini demi keadilan bagi keluarga Budi juga. Ingat ya, jangan sampai Dani tahu rencana ini. Iya, Pak. Singkatnya malamnya Roni pun pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Saat ia membuka pintu, Dani sedang duduk santai di ruang tamu. Terlihat tenang seolah-olah tidak ada yang mengganggu pikirannya. Roni, lama banget sih kamu keluar. Dari mana saja loh? Ucap Dani menyapa. Iya Dan, tadi cuma ada sedikit urusan di luar. Gimana kalau kita main PS saja malam ini Dan? Jawab Roni sambil menyembunyikan kegelisahannya. Main PS? Tumben banget Ron. Biasanya kamu malas kalau diajak main sampai malam. Jawab Dani terkejut mendengar Roni mengajak main PS. Iya, hitung-hitung buat hiburan sedikit Dan. Sekalian kan buat ngilangin stres. Saat itu Dani hanya mengangguk, tampak tenang saja dengan ajakan itu. Bolehlah, siapa tahu bisa mengalihkan pikiranku dari semua ini. Emangnya aku juga mau bantai kamu. Mereka pun saat itu mulai bermain. Sementara Roni berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup dengan kencang. Dia tahu dalam waktu beberapa jam lagi, nantinya polisi itu akan datang ke rumahnya. Di sela-sela permainan itu Dani pun menghela nafas. Ron, aku kadang merasa bersalah banget ya Ron. Merasa bersalah apa ya Dan? Aku kok gak paham dan maksud kamu. Ya adalah. Kadang pusing saja. Apalagi mengingat masa-masa sekolah dulu. Aku sering dibully sama teman-teman. Hingga saat itu, saat sedang berbincang-bincang, tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah yang semakin mendekat. Roni pun mulai merasa gugup, namun saat itu berusaha agar tidak menunjukkan kepanikan. Ron, tadi kamu dengar sesuatu nggak? Tanya Dani yang tampak sedikit curiga. Mungkin cuma suara angin saja Dan, ataupun tetangga sebelah yang lewat, jawab Roni. Namun tak lama kemudian terdengar lagi suara ketukan pintu yang cukup keras. Dani pun segera berdiri dengan wajah yang panik. Roni, siapa itu? Tanya Dani dengan nada ketakutan. Roni pun menelan ludah dan berusaha tetap tenang. Tenang ya Dani, biar aku cek dulu. Ketika Roni membuka pintu itu, ia melihat beberapa polisi sudah berdiri di depan rumahnya, dengan komandan yang memberikan isyarat agar Roni tetap tenang. Komandan melangkah maju dan menatap Dani yang tampak kaget. Angkat tangan Dani, kami sudah lama mencari kamu ya. Tolong dengan tenang ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Dani saat itu pun melangkah mundur dengan wajahnya yang sudah pucat. Tunggu Pak, ini pasti ada kesalahpahaman Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Dani, kami hanya butuh penjelasanmu di kantor, ujar sang komandan dengan nada menenangkan. Dani pun memandang Roni dengan tatapan penuh pertanyaan. Roni, apa ini ulah kamu? Kenapa kamu tega Ron? Roni pun saat itu menghindari tatapan dari Dani. Dani, maafkan aku. Aku gak mau ikut terlibat lebih jauh ya. Aku juga gak tahan melihat kamu sembunyi terus. Apalagi dengan berita-berita yang beredar. Dani pun saat itu menghela nafas sembari merasa putus asa. Ia tahu sudah tidak ada jalan lain lagi. Baiklah Pak. Saya akan ikut.
Saat itu komandan pun memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memberikan jalan kepada Dani. Dani saat itu pun berjalan keluar rumah dengan tenang, meski di dalam hatinya pun penuh ketakutan dan penyesalan. Dia sudah membayangkan hukuman berat yang menimpanya. Apalagi jika semua polisi tahu bahwa di balik dalang kematian Budi, Agus dan juga Yudi, itu semua adalah ulah dari perbuatannya. Di kantor polisi, Dani pun duduk di kursi keras di ruang interogasi, dikelilingi beberapa petugas yang menatapnya dengan tajam. Sementara itu komandan polisi duduk di depannya, menatap Dani dengan penuh selidik. "Dani, saya akan bertanya sekali lagi," kata komandan. "Apakah benar kamu adalah orang terakhir yang bersama Budi sebelum dia ditemukan meninggal?" "Iya Pak, saya memang orang terakhir yang bersamanya di bar malam itu." "Jadi kamu tahu apa yang terjadi padanya?" tanya komandan lagi, sembari mengamati setiap gerak-gerik dari Dani. Dani saat itu menggeleng dengan pelan. "Saya nggak tahu Pak, saya cuma meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, saya nggak tahu apa yang terjadi." Komandan pun menghela nafas panjang, tampak mulai kesal dengan jawaban yang bertele-tele dari Dani. "Dani, kami sudah memiliki cukup bukti yang menunjukkan ya bahwa kamu lebih dari sekedar teman yang meninggalkan Budi. Kami tahu kalau kamu berbohong." Dani tetap bungkam, menunduk dan menghindari tatapan tajam dari polisi. Kesabarannya terlihat mulai menipis. Namun saat itu ia tetap berusaha mempertahankan kebohongannya. Dan seorang polisi yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba berdiri. Dengan cepat dia pun melangkah mendekat dan berkata dengan suara keras, "Woi, Dani, kamu ini main-main ya? Sudah berhari-hari keluarga Budi menunggu keadilan." Ketika Dani masih diam saat itu, polisi itu pun akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan gerakan cepat dia menghantam wajah Dani dengan tinjunya, membuat darah pun mengucur dari bibir Dani. Dani meringis kesakitan mengusap darah di wajahnya sambil terkejut. Tapi Dani saat itu masih terdiam beberapa saat. Lalu akhirnya dia pun menghela nafas dengan panjang. Seakan saat itu tak ada lagi alasan untuk menyembunyikan apa yang sudah terjadi. "Baik Pak, saya yang melakukannya Pak. Saya yang membunuh Budi." Hingga komandan dan polisi lainnya pun terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Budi, dia punya sesuatu yang saya inginkan Pak. Kami pun saat itu bertengkar di bar dan saya kehilangan kendali. Malam itu saya menyuruhnya ikut ke tempat sepi di luar bar. Di sana saya habisi dia Pak. Saya juga terdapat dendam di masa lalu, karena dulu dia sering membuli saya waktu sekolah Pak." Dani terisak dengan matanya basah namun tatapannya kosong. Komandan mendengarkan sembari mengangguk dengan tenang, lalu memberikan isyarat kepada polisi yang lain. "Baiklah Dani, kamu akan kami bawa ke TKP untuk olah tempat kejadian dan juga reka-adegan. Tunjukkan pada kami bagaimana kamu melakukannya." Hingga singkatnya setelah mendapat penjelasan dari Dani pun dibawa kembali ke tempat kejadian. Di tempat yang gelap dan sunyi di belakang bar, Dani menunjukkan dengan detail bagaimana ia dan Budi berdebat dan bagaimana akhirnya ia menyerang Budi hingga terjatuh. Setiap gerakan diperagakan dengan dingin oleh Dani, tanpa ada lagi rasa takut di wajahnya. Komandan lalu memandang Dani dengan jijik. "Dani, kamu bukan hanya telah menghancurkan hidup Budi ya, tapi kamu juga sudah menghancurkan keluarga dan juga sahabatmu. Emangnya kamu tahu ada banyak orang yang terluka karena perbuatanmu?" "Saya tahu Pak, tapi saat itu saya tidak peduli. Yang penting dendam saya sudah terbalas Pak." "Baiklah, karena itu yang kamu mau dan itu jawaban kamu. Kamu juga akan menerima akibat dari semua yang sudah kamu lakukan." Proses interogasi pun lanjutan dan reka ulang kejadian telah mengungkap lebih banyak fakta yang mengejutkan. Ternyata kematian Budi bukanlah satu-satunya kejahatan yang dilakukan oleh Dani. Selama penyelidikan terkuak juga bahwa beberapa tahun lalu, beberapa teman sekolah mereka juga mengalami nasib yang sama. Polisi yang sempat mengira kasus-kasus selama itu sebagai kecelakaan, kini tahu bahwa semuanya adalah hasil perbuatan dari Dani.
Hingga singkatnya setelah proses panjang di pengadilan, akhirnya saat itu vonis pun dijatuhkan. Dani dijatuhi hukuman mati atas berbagai tindakan kriminal yang telah ia lakukan. Berita ini pun segera menyebar ke seluruh media, termasuk televisi. Di layar televisi, berita itu pun menayangkan wajah Dani dengan headline besar: pelaku kasus pembunuhan berantai dijatuhi hukuman mati. Hingga di rumahnya, Roni terpaku menatap layar. Wajahnya saat itu penuh dengan perasaan bersalah. Meskipun ia tahu bahwa melapor adalah hal yang benar, ada bagian dari dirinya yang merasa sedih melihat nasib yang menimpa Dani. Dani, aku gak pernah menyangka semua ini bakal terjadi kepadamu. Roni pun terisak di ruang tamu saat itu, meratapi nasib temannya yang kini sudah tak memiliki masa depan. Meskipun Dani adalah pelaku utama, tetapi Roni tetap menganggapnya sebagai teman masa kecilnya. Kenangan masa lalu bersama Dani pun terlintas di benak Roni, membuat dia merasa semakin hancur. Sembari menahan tangisnya, Roni pun berbicara kepada dirinya sendiri. Maafkan aku, Dani. Mungkin aku seharusnya bisa menolongmu lebih awal, agar kamu tidak terjerumus dalam hal ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu harus merasakan akibat dari perbuatanmu. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.